Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut data sensus, bahwasanya umat Islam di Indonesia berjumlah 231 juta. Menurut kalian, umat Islam masuk ke Indonesia dari mana? Kalau dari buku-buku sejarah yang ada di Indonesia, banyak mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat, yaitu di India. Bahkan sudah menjadi teori, yaitu teori Gujarat. Nah, untuk itu bagaimana Islam masuk ke Indonesia ini, mari kita bahas pada video ini. Di dalam buku-buku sejarah yang membahas tentang pertama kalinya agama Islam masuk ke Indonesia, pasti di sana akan tertulis Islam pertama kali masuk ke Indonesia melalui dakwah para pedagang Gujarat India. Teori ini dinamakan dengan teori Gujarat. Jadi, ceritanya para pedagang Muslim asal Gujarat, yaitu daerah yang terletak di barat India, berbondong-bondong datang ke Nusantara untuk berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam. Dan ini terjadi di perkiraan sekitar abad ke-13 Masehi, artinya 700 tahun setelah wafatnya Nabi SAW. Teori Gujarat ini pertama kali dikemukakan oleh J. Bijnapel, seorang sarjana asal Belanda, dan teorinya ini masuk ke dalam buku-buku sejarah di banyak sekolah di Indonesia. Tapi Bijnapel membuat teori tersebut karena notabene ingin menutupi fakta sejarah bahwasanya Indonesia adalah bagian dari kekhalifahan Utsman bin Affan. Biar Bijnapel mendapatkan kepercayaan orang-orang atas teori Gujaratnya tersebut, dia sampai belajar bahasa Arab dan mengaku sebagai seorang Muslim. Bahkan sampai mengawini seorang wanita Muslim yang merupakan anak seorang tokoh besar di zamannya, dan lambat laun teori tentang kedatangan Islam pertama kali ini mulai terbantahkan satu persatu. Pendapat Zainal Abidin ini bisa saja bertentangan dengan hati kita, dan kita mengatakan mengada-ngada. Tapi menurut beberapa pakar, bahwasanya Zainal Abidin ini untuk menuliskan buku sejarah, dia butuh banyak referensi untuk membuat buku sejarah ini. Ada sebuah catatan yang aneh dari naskah raja-raja yang menjelaskan terperinci sejarah Nusantara dari zaman purba hingga Islam masuk ke Nusantara. Mari kita simak video selanjutnya. Ada seorang pakar sejarah Islam Indonesia yang mungkin bagi teman-teman asing jika mendengar namanya. Beliau adalah Zainal Abidin Ahmad yang lahir pada 11 April 1911 dan meninggal dunia di usia 70 tahun pada tahun 1983. Di dalam bukunya, beliau berpendapat bahwasanya Islam masuk ke Indonesia pada masa kekhalifahan generasi terbaik, yaitu Khulafaur Rasyidin. Menurut Zainal, sahabat juga menantu Rasulullah SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib, pernah datang dan berdakwah di Garut pada tahun 625 Masehi. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib berdakwah di Jepara, Kerajaan Kalijaga, Jawa Tengah atau Jawa Dwipa sekitar tahun 626 Masehi. Sedangkan Sa'ad bin Ka'ab berdakwah di Sumatera Barat, kemudian kembali lagi ke Madinah sekitar tahun 626 Masehi. Lalu Abdullah ibnu Mas'ud berdakwah di Aceh Darussalam dan kembali lagi ke Madinah sekitar tahun 626 Masehi. Sedangkan Abdurrahman bin Mu'az bin Jabal bersama putra-putranya Mahmud dan Ismail berdakwah dan wafat dimakamkan di Baras, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara sekitar tahun 625 Masehi. Akasyah bin Muhsin Al-Usdi berdakwah di Palembang, Sumatera Selatan, dan sebelum Rasulullah wafat ia kembali ke Madinah sekitar tahun 623 Masehi. Bahkan teman-teman, sahabat Rasulullah yang berasal dari Persia, yaitu Salman Al-Farisi, berdakwah ke Perla, Aceh Timur, dan kembali ke Madinah sekitar tahun 626 Masehi. Wah, makin penasaran gak nih sama kisah Islam masuk Indonesia? Kalau penasaran, kita lanjut ke video selanjutnya. Pada sekitar tahun 536 Masehi, di tepian Sungai Musi, Palembang, telah ada pelabuhan internasional. Pelabuhan ini menjadi sarana tempat pengiriman rempah-rempah berupa gaharu,
pala, lada, cengkeh, dan kapur barus. Dan rempah-rempah ini dikirim ke berbagai negara seperti Yaman, Mesir, Cina, India, Persia, dan sebagainya. Pelabuhan internasional ini ketika itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Sriwijaya dan di bawah kendali kerajaan Melayu. Teman-temanku seiman, pada sekitar tahun 628 Masehi, Raja Sriwijaya kedatangan seorang utusan dari tanah Arab yang bernama Akasyah bin Muhsin al-Usli. Akasyah ini diutus oleh Nabi Muhammad SAW pada Raja Sriwijaya. Ia mendapatkan sambutan yang baik dari Raja Sriwijaya. Salah satu alasannya kenapa Akasyah disambut baik adalah karena Islam adalah agama monoteisme yang memiliki kemiripan dengan agama yang dianut oleh bangsawan Sriwijaya. Keyakinan para bangsawan yang menyembah hanya kepada satu Tuhan dinamakan ajaran Abraham, dan menurut yang tertulis di buku itu, ajaran Abraham adalah ajaran monoteisme, peninggalan Nabi Ibrahim, makanya dinamakan Abraham. Bahkan seorang penguasa Sriwijaya yang bernama Sri Indrawarman merupakan seorang penguasa muslim dan menjalin persahabatan dengan Khalifah Islam Umar bin Abdul Aziz. Ini bisa dibuktikan dari penemuan sebuah surat kuno dari Sriwijaya, penguasa Bani Umayyah, yang diulas oleh sejarawan asal Pakistan yang bernama Esti Fatimi. Fatimi menuangkan hasil penelitiannya ke dalam sebuah buku yang berjudul The Letters from the Maharaja. Khalifah Fatimi menyebut bahwa pada tahun 100 Hijriah atau sekitar tahun 718 Masehi, seorang raja dari kerajaan Sriwijaya mengirim sepucuk surat untuk Khalifah Daulah Umayyah. Dan jika dilihat dari tahun surat tersebut, Khalifah yang dikirimkan surat oleh Raja Sriwijaya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, karena Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah Khalifah Bani Umayyah yang berkuasa antara tahun 717 sampai dengan 720 Masehi. Sedangkan raja yang mengirim surat adalah Sri Indrawarman. Makin seru nggak sih kisahnya? Kalau makin seru, kita lanjut ke video selanjutnya. Yang menarik adalah isi dari surat itu agar bisa dikirimkan seorang ke Nusantara supaya bisa mengajarkan dan menjelaskan tentang ajaran Islam. Kini surat-surat itu disimpan di Museum Oxford, Inggris. Pada tahun 640 Masehi sampai 650 Masehi, ada sebuah kerajaan yang bercorak Hindu bernama Kerajaan Kalijaga yang terletak di pesisir utara Jawa Tengah. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang ratu bernama Ratu Sima dan anaknya bernama Ratu Jayasima. Ketika itu ada seorang dari tanah Arab yang diutus pada masa Utsman bin Affan dari Bani Umayyah. Utusan dari Arab ini singgah di Kalijaga dan berdakwah di sana. Lalu Ratu Sima dan putrinya masuk Islam dan memerintah antara tahun 646 Masehi sampai 650 Masehi. Ketika itu belum berkembang luas di sana, Islam belum berkembang luas di sana. Maka Ratu Sima pun mengirim surat untuk didatangkan guru-guru supaya bisa berdakwah di masyarakatnya. Bukti-bukti keberadaan surat itu kini tersimpan di Museum Granada, Spanyol. Di Provinsi Sumatera Utara, lebih tepatnya di daerah Baras, Kota Tua, yang terletak di pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah, ada tokoh yang berasal dari Jazirah Arab yang menyebarkan Islam di sana. Pada sekitar abad ke-7 Masehi, ini adalah waktu yang jauh sebelum Wali Songo hadir di Nusantara. Buktinya, di sana ditemukan kompleks permakaman kuno. Salah satunya adalah makam dari Syekh Nuhnuddin yang tertulis di batu nisannya. Beliau wafat pada tahun 672 Masehi atau 48 Hijriah. Kemudian jika ditinjau lebih lanjut, kota Baras memiliki jejak dan peninggalan Islam yang banyak di sana. Ditemukan beberapa benda-benda kuno yang bersejarah yang berbentuk perhiasan mata uang dari bahan emas dan perak. Lalu ada yang berbentuk prasasti dan fragmen-fragmen bangunan. Lalu ada juga beberapa makam para ulama penyebar agama Islam di sana yang berasal dari abad ke-7 Masehi. Ini terpaut waktu sekitar 30 sampai 40 tahun. Setelah Syekh Nuhnuddin tadi, maka
ulama itu yang paling terkenal. Di antaranya adalah makam Papan Tinggi, makam Mahligai, makam Syekh Madun, makam Syekh Ibrahim Syah, makam Tuan Ambar dan lain-lain. Lalu kenapa ada banyak sekali makam para ulama asal Jazirah Arab di sana? Menurut para ahli sejarah pada abad ke-7 Masehi, Baros sangat terkenal dan tersohor di dunia karena menghasilkan kapur Baros dan rempah-rempah. Masuknya Islam ke Nusantara diyakini melalui jalur perdagangan Baros ini. Jalur perdagangan ini dikenal sebagai jalur rempah-rempah karena para pedagang memiliki misi mencari rempah-rempah. Setelah Nabi wafat, sahabat Nabi menyebar ke seluruh penjuru dunia untuk berdakwah. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW memiliki kehebatan dan keistimewaan dalam memimpin strategi dakwah Islam ke seluruh dunia. Dari kisah ini hanyalah sebagian kecil dari luasnya kisah atau banyaknya kisah Islam masuk Indonesia. Untuk itu kita wajib bersyukur bahwasanya Islam sudah sampai ke negeri yang kita cintai ini. Untuk mewujudkan rasa syukur ini, sudah sepatutnya bagi kita mendoakan para sahabat, bersolawat kepada Nabi, karena sudah mendakwahkan Islam sampai ke negeri yang kita cintai ini. Dan juga kita sudah sepatutnya juga untuk mempelajari Islam atau mempelajari sejarah-sejarah Islam ini untuk lebih melekatkan atau lebih memperdalam rasa cinta kita ini kepada agama ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.